terkait garis kontur ini, datanya itu bagaimana cara mendapatkannya? Maksudnya dari produksi datanya ini, apakah langsung kita dapat lewat alat, kemudian jadi, atau kita harus ngambil data apa dulu, kemudian datanya diturunkan, atau seperti apa Mas? Ya, baik. Jadi eh, pasti ada sumber datanya ya. Kalau eh, kita punya data ketinggian, berarti kita ke lapangan, terus kita mendapat data, baru kita gambarkan. Nah, secara umum sebenarnya dibagi dua besar kan, terestris dan dari jauh gitu, dari dekat dari jauh. Terestris itu biasanya di ke lapangan dengan alat ukur terestris dengan teodolit, waterpass, ETS gitu. Kita dapat jarak sudut, kita dapat pilihan titik di situ, kita ukur banyak titik, dari situ diinterpolasi jadi titik tinggi dan garis kontur. Kalau sekarang karena perkembangannya pesat, bisa juga dapat point cloud. Kalau misalnya pakai alat TLS ya, terrestrial laser, pakai laser, ya bisa juga point cloud seperti LiDAR itu bisa juga. Dan mungkin akan berkembang juga dengan fotogrametri jarak dekat. Jadi motonya dari darat diinterpolasi juga bisa jadi dapat point cloud dengan teknologi matching begitu, dapat juga nanti data tinggi. Tapi untuk di PIG karena kita ya dulu bergeraknya memang dari skala kecil menengah gitu ya, dan yang dikerjakan se-Indonesia begitu. Jadi biasanya kita memang memakai metode yang dari jauh gitu, biar dapatnya banyak gitu. Sekali motret dapat banyak gitu. Kalau telestris, wah itu kayaknya lama gitu ya. Jarodi Jadi, nanti ya Mas. ya, jadi Kayak kita Belanda biasanya tadi. pakai penginderaan jauh, itu biasanya foto udara yang paling apa ya, yang paling proven itu memang foto udara. Foto udara itu dari pertama awal antografi dari tahun 1920-an ya itu sampai sekarang ya fotografi itu juga berkembang itu dari analog, analitik, kemudian sekarang digital juga perkembangannya bertahap. Kemudian ada juga LiDAR ini pendatang baru untuk data hidrografi ini bagus juga ini pendatang baru LiDAR. Kemudian SAR, synthetic aperture radar ya, pakai radar, pakai sensor aktif itu juga bisa. Ada yang pakai airborne ini, yang sebelah kiri ini pakai pesawat, ada juga yang pakai satelit gitu ya. Selain itu sebenarnya pakai optik itu kan juga bisa, asal dia stereo. Jadi beberapa provider satelit kan sebenarnya dia menyediakan model stereo juga ya, satelit stereo, optis stereo itu juga bisa sebenarnya diproses. Cuma memang yang dilakukan di BIG sementara sih yang foto udara, LiDAR sama SAR ini. Optis itu sepertinya dulu pernah inisiasi dulu pakai spot kalau nggak salah. Cuma masalahnya kan awan ya. Jadi kalau Oh, masih kena awan ya Mas? ya awan. Jadi satu aja syukur, apalagi kalau Iya. dua susah itu. Jadi dapat satu Uh, alhamdulillah nih. Tapi kan kalau stereo harus dua nih. Wah, yang dua awan terus susah juga. Jadi waktu itu sebetulnya di tahun 2003 apa ya, saya belum masuk kayaknya, dapat cerita aja dari teman. Nah, akhirnya akhirnya diganti dengan radar SAT kalau nggak salah, karena kesulitan di awal. Tapi pada prinsipnya sebenarnya bisa. Kalau di BIG itu secara teori sebenarnya semua bisa, cuma secara praktek yang sulit mas. Jadi misalnya ya gambar yang sekarang itu banyak ditanyakan, loh ini sekarang itu kan CSRT ya, melakukan ortorektifikasi gitu. Itu kan secara teori kan sebenarnya mudah ya, ada citra, ada titik kontrol ya, ada data dem gitu. Orang skripsi itu, mahasiswa skripsi itu, satu NLP itu ya udah ada citranya, ada titik kontrol, ada dem, udah jadi diolah gitu. Tapi kalau di BIG
karena yang membuat rumit itu kan karena luas wilayah dan banyak data. Itu yang di teman-teman yang di CSRT itu. Tidak hanya sepotong dari itu, mahasiswa kan sepotong udah langsung lulus itu ya. Kalau, kalau yang di dunia kerja kan bisa satu provinsi yang harus diurus satu provinsi itu citranya berapa banyak, visibilnya berapa banyak, kemudian DM-nya juga berapa banyak. Itu kanan kiri atas bawah citra semua, belum lagi numpuk karena beberapa kali pemotretan kan, dan itu nanti multi resolusi kan, jadi nanti kalau multi resolusi itu kan nanti dipilih, misalnya ada yang awan di sebelah sini, ada awan di sebelah sini, saling mengurangi, sehingga yang di orto itu tidak hanya satu kanan kiri ke atas bawah, itu juga numpuknya itu banyak ya. Saya lihat di bawah itu teman-teman, oh ya susah juga itu ya. Antara lagi nanti buat ngolahnya ya Mas ya. Ya benar. Ya tapi secara teori sebenarnya bisa. Nah ini saya kasih gambaran sedikit ini yang sekarang banyak dipakai ya. Sekarang relatif teknologi yang relatif banyak dipakai di BIG itu dengan foto udara dan lidar kombinasi. Ada juga beberapa yang foto udara saja gitu ya, tapi sekarang kebanyakan foto udara dan lidar. Nah ini untuk pengambilan data pengolahan nanti Mas Niki sebenarnya bisa mengundang teman-teman akuisisi untuk cerita. Saya kira menarik. Nah ini saya potong yang nanti yang akuisisi dan pengolahan data, nanti biar teman-teman akuisisi ini saya jelaskan ketika data sudah siap untuk proses. Ya. Jadi ketika kita punya data foto udara dan lidar, itu sebenarnya nanti kita lakukan slow plotting setelah persiapan macam-macam. Yang tahapan kedua itu digitasi dan pembentukan poligon. Nah, digitasi dan pembentukan poligon itu, yang digitasinya itu yang di digit itu nomor 1 itu garis pantai itu ini masih waktu itu masih transisi ya, sehingga masih ada garis pantai. Tapi sekarang yang karena tadi garis pantai sudah menjadi tupoksinya PKLP, yang garis pantai itu kita ganti menjadi batas lahan, perairan dan daratan. Kemudian yang kedua perairan, kemudian hipsografi, tapi selain kontur. Jadi hipsografi itu kalau kita punya datanya foto udara, hipsografinya tadi punggung sedikit, breakline, sama mass point. Tapi kalau kita punya LiDAR, karena ini pakai LiDAR nanti yang kita digit di hipsografi itu breakline. Jadi misalnya ada perubahan yang ekstrim, itu kita digit. Kemudian ada 4, 5, 6 itu unsur yang lain. Gitu. Tapi yang inti untuk produksi, ini saya coba dari diagram alat pembuatan RP soalnya ya. Jadi untuk yang produksi hipsografi itu yang nomor 2 dan nomor 3, perairan dan hipsografi. Itu yang nanti kita olah menjadi data kontur dan teknologi. Nah, ini yang kanan ini proses visinya. Lanjut Mas. Nah setelah setelah kita buat kita digit tadi sungai, kemudian hipsografi, breakline selain yang konturnya, jadi kita membuat DTM sebenarnya, DTM Hydro Enforce. Kalau kita punya data lidar, tadi yang mass point-nya berasal dari data lidar, itu kemudian kita kombinasikan dengan perairan. Jadi nanti kita perairannya digunakan untuk melakukan hydro enforce. Ini untuk mengalirkan unsur-unsur perairan. Jadi nanti biar di daerah yang ada aliran sungai itu memang logis mengalir dari atas ke bawah. Itu namanya hydro enforce. Kalau datanya dari foto udara, berarti kita memang melakukan pembentukan DTM dari tadi mass point yang kita digit, kemudian dari sungainya, kemudian dari breakline misalnya. Nah, dari situ nanti terbentuk DTM, itu kita lakukan editing ya. Editing itu dilakukan untuk mencari atau memperbaiki, misalnya ada yang data-data yang outlier lah, atau spike. Jadi misalnya spike-nya mungkin naik, ada tiba-tiba ada yang naik satu ke atas tinggi gitu,
atau ke bawah dalam gitu, nah itu kita cek lagi. Secara umum itu akan apa, kita kategorikan sebagai outlier atau spike, itu kita perbaiki. Kalau dalam hal kalau ragu ya kita kembali lagi ke model ya, kita cek lagi modelnya ini objek apa. Tapi rata-rata kalau seperti itu spike kita perbaiki. Setelah itu diperbaiki sinkron, jadi sudah benar, bagus datanya, tidak ada lagi spike, tidak ada lagi yang airnya sudah mengalir, itu kita baru ke pembentukan kontur dan spot head yang selanjutnya, Mas. Nah, ini pembentukan kontur dan spot head. Ini hasil dari editing tadi itu. Unsur hidrografi, sungai, danau, rawa, segala macam itu yang sudah kita digit. Juga unsur hidrografi, tadi ada breakline, ada mass point nanti bisa dari lidar atau dari foto ya, digit manual. Itu sudah kita perbaiki, yang salah-salah diperbaiki sudah bagus, baru kita bentuk kontur dan spot head. Dan situ nanti dilakukan proses RB selanjutnya ya, tapi di kontur dan spot head berhenti di sini sebenarnya. Itu kira-kira, Mas. Berarti tadi manual ya, Mas ya? Ada yang manualnya ya? Atau gimana? Ya, terus, sekarang masih manual. Nah, nanti saya cerita. Nah, ini kalau kita di kuliah dulu itu kan ada beberapa metode. Kalau saya kan kuliahnya dulu di geografi juga, dan ketika dihadapkan dengan software, biasanya kan ada metode yang di situ ada grading, IDW, kemudian ada metode lainnya. Itu apakah di PPRT itu pakai seperti itu atau yang tadi manual tadi? Kalau manual tadi semua kan ya pasti banyak banget pekerjaannya, cuma digit kontur aja ini. Ya, coba next slide, Mas. Jadi ini gambarnya sebenarnya seperti ini. Jadi sekarang yang kita lakukan itu fotografinya digital. Cuma ekstraksinya masih manual sebenarnya. Ini karena ini mungkin kita sudah sekitar 20 tahun ini melakukan. Jadi mulai dari sekitar lepas tahun 2000 ya. Setelah tahun 2000 sampai sekarang itu kita melakukan dengan fotografi digital, ekstraksinya data secara manual. Jadi tadi yang saya sampaikan, kalau kita ini misalnya punya foto udara ya, ini saya contohnya pakai lenset ini. Yang mudah. Nah, ini foto udara sebenarnya, harusnya foto udara stereo. Jadi ini harusnya foto udara stereo ya. Ini gambar aja untuk contoh aja, data awal gitu. Jadi kita punya stereo, foto udara stereo. Kemudian tadi kalau yang kita plotting itu, kalau kita punya foto udara stereo itu adalah hidrografi. Ini kita plotting perairan dari atas ke bawah. Kemudian kita plotting juga breakline. Breakline itu, nah ini yang di punggung-punggung bukit. Jadi ini sudah kegambar lembah, sungai, dan punggung-punggung bukit ini ya. Ini kita plotting manual ini. Kemudian kalau kita punya foto udara saja, tidak punya lidar, kita harus plotting mass point, Mas. Nah, ini yang titik-titik itu kita, jadi ketinggian itu. Kalau tadi terrestris itu kan kita ngukur pakai pedolit, tembak, sudut jarak, dapat koordinat titiknya, kemudian dapat tingginya gitu ya. Kalau pakai foto udara, plotting itu juga kita niti aja di komputer ini, kayak mbaknya yang sebelah kiri ini, kayak mbak siapa ini, nggak tahu ini. Jadi kita titik-titik ini, titik-titik dengan kerapatan tertentu gitu ya. Itu kalau dengan foto udara. Kalau dengan kita punya lidar, itu mass point-nya itu sudah kita dapat data dari lidar. Jadi kalau sekarang misalnya skala 5000 itu lidar kita kerapatannya 4 ppm ya. Jadi 1 meter itu ada 4 titik itu. 1 meter persegi itu bayangkan ada 4 titik lidar. Itu spek kita, datanya bisa lebih
lebih rapat. Sementara kalau FU, dengan FU kita digitasi, itu kita per 2 meter paling kita titik, itu yang paling rapat. Karena spek kita kalau di skala 5.000 itu kan 2 sampai 20 meter lah. Jadi kalau daerahnya datar ya mungkin bisa 10, tiap 10 kita ambil data ya. Tapi kalau yang rapat, terjal itu ya tiap 2 meter kita titik-titik itu, titik-titik dapat informasi tingginya. Nah, bayangkan dengan LIDAR tadi itu yang Mas Niki sampaikan, manual suwe lama. Nah, kalau dengan LIDAR itu bisa cepat dan lebih rapat. Nah, setelah itu kita membuat tadi DEM ya, DEM dan kita biasanya pakai PIN DEM-nya. Setelah dari DEM ini kita perbaiki yang spike, yang outlier-nya yang belum mengalir jadi mengalir, itu baru kita interpolasi menjadi kontur. Interpolasi jadi kontur. Ini DEM-nya, lanjut Mas, klik coba Mas. Nah, ini jadi kontur. Jadi kita harus ekstraksi dulu. Intinya poin sebenarnya titik-titik itu kita dapat ada titik-titik tinggi, kemudian ada garis-garis koridor pembatasnya yaitu tadi sungai, perairan sama blackline. Lanjut Mas. Lalu setelah itu dari situ kita coba buat model permukaannya, kemudian mana yang tidak logis, ada yang spike, ada yang outlier, ada yang tidak mengalir, itu kita perbaiki dulu. Terus setelah itu kita interpolasi jadi kontur seperti ini. Nah, ini kalau kita zoom di slide berikutnya coba Mas. Nah, ini misalnya coba Mas ditampilkan yang klik lagi Mas. Nah, ini gambarnya seperti ini. Jadi titik-titiknya ini yang sekarang kita lakukan di BIG. Titik-titiknya ini hasil dari plotting atau dari LIDAR sekarang. Jadi ada dua, ada dari fotoradar atau dari LIDAR. Kemudian kita buat menjadi DEM formatnya TIN. Jadi irregular network ya. Jadi tiap titik nanti terhubung satu sama lain menjadi segitiga seperti ini. Dari sini baru kita lakukan interpolasi, kita tarik garisnya. Nah, misalnya yang sebelah kiri yaitu ada 123,88, kemudian ke kanannya ada satu, yaitu ya Mas, ke kanannya 141,58 itu. Nah, kalau misalnya kita tentukan, kita interpolasi misalnya intervalnya per 10, karena antara 123 dan 141 mestinya ada dua kontur ya. Jadi itu di situ ada 130, kemudian di sebelah kanannya ada 140. Kemudian yang 141 ke bawah itu kita lihat, di bawah itu ada angka 133 ya. 133. Sehingga tadi yang garis kontur 140 kan dia pasti lewat di antara dua titik itu. Tetapi yang 130 itu nggak akan lewat situ karena dia cari lagi yang ada angka 100, interval 130 kan. Jadi dia tidak ke kanan tapi dia ke kiri dulu, belok baru cari jalan. Nah, kira-kira seperti itu. Ini kenapa kita lakukan, karena memang kita ingin mendapat data apa yang paling mengurangi mengurangi tahapan sebenarnya. Bisa saja ini kita buat raster, misalnya tadi kita buat raster, tapi kalau kita bikin raster dengan dengan pixel ya, ukuran raster kan berarti kotak-kotak itu, kotak teratur ya, itu kan berarti dari titik-titik ini akan dilakukan interpolasi ya ke raster, dilakukan resampling dari kotak-kotak. Itu nilainya kan pasti akan ada perubahan karena ada misalnya pakai nearest neighbor atau IDW atau apa, itu kita resampling jadi raster, pasti akan ada perubahan nilai. Dari situ baru kita lakukan grading kontur, berarti kan si kontur itu sudah melewati lagi proses raster. Nah, itu sebenarnya yang kita
yang selama ini kita hindari. Jadi kita mengusahakan bahwa data yang kita produksi itu ya sedapat mungkin asli, tidak banyak proses lah itu ya. Jadi tidak banyak perambatan kesalahan. Distorsi ya, Mas. Betul, karena apa? Karena memang data yang kita punya itu memang belum support ke situ ya. Jadi memang masih terbatas data. Next coba Mas. Nah ini pertimbangan menggunakan informasi TIN itu mengurangi tahapan pemrosesan dengan tujuan mengurangi perambatan kesalahan. Jadi tadi saya sampaikan ketika kita punya data titik-titik yang kita ambil langsung dari lapangan misalnya, itu masih kita proses lagi menjadi kotak-kotak pixel, itu kan ada proses lagi, berarti ada proses nilainya di rata-rata segala macam. Nah itu yang sebenarnya kita kurangi, jangan sampai itu data kita mengandung perambatan kesalahan di situ. Itu yang pertama. Itu yang kedua, mass point hasil plotting mempunyai jarak yang tidak terlalu rapat. Tadi saya sampaikan awal yang kita pakai sebenarnya kan foto udara. LiDAR ini kan baru masuk. Jadi karena kita konsep awalnya pakai foto udara, sehingga tadi itu kita punya datanya itu tidak terlalu rapat sebenarnya kan, 2 meter tadi ya, 2 meter. Sehingga dengan data yang tidak terlalu bagus sebenarnya, itu kita pilih metode interpolasi yang teliti. Jadi kecuali kalau datanya sudah bagus itu, ya itu interpolasinya kurang teliti nggak apa-apa gitu ya. Tapi ini karena kita menganggap ini jarak-jaraknya tidak terlalu rapat, ini ya kita tetap harus metodenya harus pilih yang jangan sampai menambah kesalahan atau perambatan kesalahan, jangan sampai terjadi. Nah, sekarang itu kan yang sekarang terjadi karena kemudian ada teknologi LiDAR, ini yang saya sampaikan tadi di depan, itu untuk sementara ini yang sudah terjadi LiDAR-nya itu karena sangat rapat. Tadi itu saya sampaikan 1 meter ada 4 titik, yang rapat sekali itu berarti tiap 25 cm itu ya ada titiknya itu. Jadi kita jalan tuh nginjak mass point, nginjak LiDAR. Sangat rapat itu. Itu karena masih masa transisi, itu yang LiDAR justru kita kurangi titik-titiknya itu. Jadi sebelum kita lakukan mengolah ke kontur itu, kita lakukan filtering lagi sehingga datanya menjadi kurang lebih di 2 meter itu. Jadi dari situ memang ketika si LiDAR yang sebenarnya teliti tadi kita filter lagi menjadi sekitar 2 meter, makanya tadi yang dipakai metodenya tetap masih pakai TIN biar tadi metodenya biar teliti karena datanya kurang bagus. Nah, perkembangan si teknologi itu kan sangat pesat ini. Sehingga dari itu begitu LiDAR masuk, kita juga kaget juga ini. Ada juga yang teknologi yang sangat bagus dan tapi kan kita memang harus sebelum memutuskan untuk berpindah teknologi itu kan pasti harus dipelajari dulu gitu ya. Ini bagaimana, ini firm atau tidak gitu, proven atau tidak gitu. Nah selama ini memang masa transisi seperti itu sambil kita mencari celah-celah ini. Nah kalau kita perhatikan si LiDAR ini dengan kerapatan yang sangat tinggi tadi, dan dia kan mesin Mas, jadi mesin dari atas ditembak ke bawah gitu ya, itu dia akan lebih konsisten mesin itu daripada si manusia operator tadi yang misalnya pakai foto udara terus plotting manual. Tadi kan nitek tadi ya, pakai kacamata 3D gitu, terus nitek gitu ya, tiap meter di titik tingginya. Jadi kursornya itu X, Y, sama Z, ada 3. Kalau mouse biasa kan cuma gerak kanan kiri aja ya. Tapi kalau di fotogrametri mouse-nya 3 ini, kanan kiri naik juga. Nah itu kan 3 itu. Nah itu kan kalau ada orang sama mesin, kalau mesin kan pasti konsisten gitu. Kalau orang kadang misalnya sedang ngantuk atau apa itu 1 orang gitu. Kalau 2 orang beda lagi, 3 orang beda lagi. Jadi kalau kita produksinya tidak terlalu banyak, itu mungkin masih bagus ya. Tapi begitu tiba-tiba produksinya banyak, sementara kita tidak punya stok SDM
yang memadai, itu kan akhirnya nanti operator-operator baru yang belum, misalnya belum ahli begitu, sudah itu nanti eh, terjadi banyak yang tidak konsisten itu kalau pakai manual. Sehingga kita lihat dengan adanya teknologi baru ini bagus ini. Jadi kita sedang coba akan berubah lagi nih setelah kita 20 tahun memakai tadi itu teknologi manual. Jadi sebenarnya foto udaranya sudah digital tapi prosesnya manual itu. Ya, Manualnya ya. Nah ini kita sedang masa transisi, kita sedang, teman-teman juga sedang cari ini nih, dicoba-coba, kita akan beralih ini biar lebih cepat, lebih firm. Kalau di sini, nah ini setelah ada lidar, lidar masuk, si foto udara ini juga berkembang juga Mas. Si foto udara ini berkembang dengan perkembangan teknologi apa ya, hardware software juga. Jadi ketika kemampuan mesinnya semakin berkembang, di foto udara juga ada teknologi image matching juga itu. Jadi kalau kita punya dua foto udara yang stereo, ketika kita bisa modelkan terus kelihatan 3 dimensi, itu juga bisa kita jadikan point cloud. Jadi sekarang misalnya kita tidak punya lidar, kita punya foto udara yang digital secara stereo, dia bisa jadi point cloud. Jadi kalau yang sekarang saya pakai yang drone itu kan juga kebanyakan seperti itu kan. Kenapa dia bisa pakai cuma foto, dia sudah dapat DSM dan DTM karena dia pakai teknologi metode image matching. Nah, itu bisa lebih rapat, berlipat-lipat dari lidar sebenarnya kalau mau, karena dia tidak tiap pixel atau mungkin setengah pixel bisa aja direpresentasikan jadi titik kan. Kalau titik itu kan nggak punya itu ya besaran ya. Kalau lingkaran dibagi berapapun bisa itu. Nah, cuma kan memang nanti semua akan ada ini ya. Nanti akan kita pilih mana yang match, karena kalau kita bandingkan image matching dengan leader, kalau leader biasanya di tutupan hutan yang lebat pun dia biasanya masih ada titik-titik yang bisa masuk menembus sampai ke bawah ke terrain ya. Tapi kalau image matching karena dia memakai ini kan pasif ya, jadi karena ya sudah dia dapat, kalau terlalu lebat ya sudah di kanopi saja, jadi kita cuma dapat titik-titik di kanopi, jadi nggak bisa ditembus di lidar seperti lidar di ke bawah itu. Nah, jadi kalau misalnya nih tadi kita punya titik-titik dengan interval jarak 2 meter itu ya, berarti itu kita ya data lumayan lah gitu ya. Nah, karena punya data lumayan, ya kita mau proses ke kontur, kita cari metode yang tepat lah. Jadi ya udah dari titik kita buat ke garis, jadi tidak melalui proses rasterisasi. Tapi sekarang misalnya nih, lidar bisa 1 meter misalnya 4 titik atau 8 titik misalnya, itu kan sangat rapat itu. Dengan kondisi seperti itu, kita buat raster. Kalau misalnya 1 meter 4 titik, terus misalnya kita buat resolusinya berapa 20 cm itu kan sudah rapat sekali itu. Nah, kalau dengan metode yang rapat itu, kalau mau di grading dari data raster pun itu menjadi tidak masalah. Nah, jadi seperti itu sebenarnya. Jadi kenapa metode yang dipakai itu interpolasi tin, yaitu tadi karena berawal dari memang data kita kan hasil interpretasi operator sebenarnya, dan dari situ kita coba mengurangi perantara kesalahan. Tapi ketika kita punya data yang sudah sangat rapat, detail dan akurat, ya metode grading kontur dari raster menjadi tidak masalah menurut saya. Dan ini juga sedang di PPRT sebenarnya sedang menjadi wacana juga bagaimana mulai merubah pola-pola pekerjaan lama menjadi pola-pola pekerjaan baru. Misalnya dulu ya, kalau tadi kita lihat di gambar itu ada, kita semua lembah-lembah itu kan kita plotting jadi alur sungai ya. Alur sungai itu
kalau hujan tempat jalan air itu alur, bukan sungai. Kalau sungai kan ada airnya, kalau alur biasanya kalau hujan aja dia tempat air. Nah, itu kan kalau misalnya kita lakukan digitasi manual oleh operator, kalau kelihatan terbuka, oke itu. Tapi kalau di hutan yang rapat pohonnya itu kan interpretasi itu. Diturunkan berapa dari tinggi pohon misalnya, kalau ada beberapa yang kelihatan, kemudian kanan kiri itu. Nah, beberapa hal yang kita temukan itu misalnya di proses yang sudah kita lakukan, karena kita punya foto udara dan lidar, hasil penarikan operator itu berbeda dengan lidar, dan sepertinya lebih percaya ke alat ya karena dia lebih konsisten kan ya, dan dia bisa ke bawah gitu. Kalau operator kadang wah ini ketutup pohon udah tarik aja itu katanya, yang ngecek juga nggak lihat gitu ya. Nah ada beberapa yang meleset seperti itu, sehingga kita oh iya, jadi memang sudah mungkin tidak relevan lagi ini secara cara yang lama, kita harus baru, termasuk membuat alur sungai berarti mestinya ya dari data lidar, DTM lidar misalnya, itu kita pakai software, kita bikin pakai watershed misalnya gitu ya, kita bikin alur-alurnya, baru nanti yang sungai-sungai besarnya itu masih di digit manual itu ya, seperti itu perubahan itu sedang jadi wacana di PPRP juga. Mulai ke arah yang lebih canggih lagi ya Mas ya, dan lebih mengurangi kesalahan. Nah, ini untuk pemanfaatan kontur sendiri itu seperti apa ya Mas ya? Nah, pemanfaatannya itu tadi itu karena fungsi utamanya adalah menunjukkan informasi ketinggian ya. Ini kalau sekarang di Bogor, Mas Niki sekarang di Parangtritis ya, saya nggak tahu Jogja ada nggak? Ya. Kalau di Bogor, di Gunung Salak, di Puncak itu banyak lokasi-lokasi camper itu camping ceria Mas. Ya. Ceria yang camping ini keluarga gitu. Jadi dari kalau kemarin saya lihat beberapa camper yang dia menyediakan juga permainan-permainan atau edukasi ya. Salah satunya orientasi atau navigasi. Ini sekarang jadi permainan, kalau dulu jadi hidup dan mati ini. Jadi survival ini ya, basic survival dulu. Sekarang jadi permainan ini karena teknologinya, karena zamannya berubah. Tapi konsepnya sama gitu. Jadi ini orientasi atau navigasi, karena ini dulu juga awalnya militer ya yang pakai ya, makanya kegunaannya banyak seperti itu. Jadi misalnya ada kita tidak tahu lokasi kita di mana, kita punya peta, tapi misalnya di perjalanan di hutan kita punya peta, kita punya kompas, punya busur gitu. Nah ini asalkan kita bisa melakukan orientasi, mengenal objek yang di alam yang kita tempati itu, dan kita bisa mengenali objek itu di peta, kita bisa lakukan identifikasi lokasi kita. Misalnya itu yang paling kiri adalah arah utara di sana, kemudian kita lihat di peta ternyata ada 2 gunung nih, kita lihat di depan kita ternyata ada 2 gunung. Ini kita bisa lakukan ini namanya pemotongan ke belakang, reseksi. Dari situ kita ukur sudut ke puncak yang satu dari arah utara, kemudian kita kita gambarkan di peta pakai pusat derajat misalnya, yang punya satunya juga begitu. Nah kita akan tahu posisi kita. Ini dulu kalau yang suka pramuka. Ya Mapala. Ya Mapala ini gambarnya Pak Boden Powell ini. Nah sekarang kita punyanya GPS, tapi prinsip GPS juga sama itu. Kalau dulu kita bidik gunung, sekarang GPS yang di atas satelit ada posisinya, ada 4 satelit. Memotong ke kita, reseksi juga, kita dapat posisi kita. Jadi GPS dengan yang sangat canggih itu sebenarnya ya konsep lama saja, orientasi, navigasi, pemotongan ke depan, pemotongan ke belakang, seperti itu aja. Ini yang sekarang untuk fun lah.
Nah kalau yang serius ya sebenarnya semua yang agak serius. Yang sebenarnya semua analisis spasial ya. Tadi juga analisis spasial sebenarnya. Tapi kegunaannya untuk orientasi banyak. Ini yang paling kanan misalnya di pertahanan keamanan. Jadi perkembangan teknologi foto udara ini sebenarnya tidak lepas dari Perang Dunia Pertama sebenarnya di tahun 1900-an. Jadi perkembangannya di 1920 itu strobe plotter juga berkembang di situ, mulai digunakan untuk tentara. Tentara itu mau perang dia pasti harus punya peta kan. Harus terus punya dia, peta. Iya, terus di depannya ada apa ini? Ada gunung, ada sungai, ada lembah. Nah, dia harus lewat mana itu ya? Kalau ada gunung ya jangan nabrak. Nah, itu kan semua data-data ketinggian saja itu kontur. Sekarang jadi pakai DM sekarang yang modelnya karena digital. Tapi prinsip-prinsip bahwa itu data ketinggian, kontur, titik tinggi, ya itu yang dipakai. Dan itu sekarang makanya di setiap negara tentaranya pasti ada direktorat yang membidangi pemetaan pasti. Dia tidak hanya ketika di medan tempur tidak hanya memakai, tapi pasti juga mengambil data. Jadi pakai, mengambil data, dikirim ke komando, diolah lagi. Kira-kira begitu. Yang aviasi itu ini juga sangat penting ya, karena terkait keselamatan penerbangan misalnya. Bandara-bandara yang unik seperti di Wamena itu kan kayak Bandung ya, cekungan itu. Begitu awan pekat, pilot-pilot di sana nggak akan berani turun karena di sekitarnya banyak gunung gitu. Dan itu sebenarnya kalau dia pegang peta pasti konturnya kelihatan, tapi dia tetap saja kadang-kadang kan tidak berani juga karena berbahaya ya. Yang tahun 2008 itu BIG dulu ada peringatan 100 tahun kebangkitan nasional ya, itu dari Wanadri, itu namanya ke almarhum Kang Soleh Sudrajat, itu melakukan ekspedisi terbang solo dari Sabang sampai Merauke, Mas, pakai pesawat trek sendirian itu. Pakai pesawat trek itu waduh, kita mendengar itu waduh. Nah itu yang paling fenomenal sebenarnya ketika dia kena badai di Laut Arafuru ya, itu dia sudah hilang kontak dengan bandara di Timika kalau nggak salah dan di Kokonau waktu itu kalau nggak salah. Tapi sebelum itu di daerah Nusa Tenggara itu dia cerita juga. Jadi ketika karena trek tidak terlalu tinggi, jadi waktu itu BG kita bantu sediakan peta-peta untuk navigasinya dan topografinya ya. Itu dia hampir juga menabrak gunung itu karena awan ya. Jadi begitu keluar awan tiba-tiba sudah di depan sudah ada gunung, dia tapi masih bisa berkelok. Iya. Terus misalnya kasus Sukhoi, posisi Sukhoi 100 itu pilotnya kan pilot luar ya, belum tahu medan di Indonesia yang menabrak salah itu ya. Itu kan juga sebenarnya kalau lihat di beberapa berita kan memang di pesawat ada warning sebenarnya bahwa ada informasi teren sebenarnya di depan, tapi si pilot katanya mengabaikan. Ya, dia menyangka ada kesalahan di basis data tingginya gitu, basis data teren atau konturnya gitu. Ya, tapi ya sudah akhirnya nabrak juga. Terus di peta-peta penerbangan, makanya kalau di peta penerbangan, karena saya dulu sebelum di PPLT di pemetaan dirgantaraan itu ada namanya World Aeronautical Chart, peta penerbangan dunia itu, grade-grade-nya, di grade-grade, tiap grade itu di situ ada titik tinggi berapa, misalnya ada titik berapa, paling tinggi, itu dia tulis besar di setiap grade. Jadi setiap grade itu ada angka titik tinggi, itu ketinggian terbesarnya di situ. Jadi untuk meng-zoom ya, itu kalau karena zaman masih cetak-cetak, jadi di zoom setiap grade ada titik. Kira-kira itu yang aviasi seperti itu. Jadi datanya tera. SAR demikian juga kan, begitu SAR kecerdasannya di gunung, ya pasti lihat kontur kan, dia mau
cari jalan kemana tadi itu kan kita lihat kalau rapat dia versi tebing, kalau longgar landai gitu kan. Terus mana gunung, mana lembah, dia cari lokasinya di mana, nah, itu pasti tidak lepas dari data ketinggian. Penataan ruang, Mas. Penataan ruang misalnya ini sangat penting ini. Misalnya kemarin ibu kota baru kita ya, negara rimba Nusantara gitu ya. Nah, itu kan yang menang itu kan. Nah, desainnya kan bagus itu. Nah, kita lihat dia sudah melihat kontur enggak, karena kalau yang kita bayangkan Kalimantan itu kan pasti datar ya. Jadi kita, Kalimantan datar ini. Papua, bergunung-gunung. Tapi si lokasi di Kalimantan yang untuk ibu kota itu sebenarnya berbukit-bukit kalau kita lihat. Nah itu mestinya menjadi dasar juga itu untuk penentuan. Jadi kalau enggak kan nanti jangan sampai itu nanti istananya di lereng misalnya. Terus sudah ada gambar begitu diplot, ini istana di tebing gitu. Nah itu kan juga enggak masuk akal. Terus kemudian daerah mana yang bisa dibangun, daerah mana yang di konservasi itu kan juga pasti teren itu. Kalau daerah yang kemiringan tajam ya jangan dibangun lah, itu konservasi karena nanti banyak erosi, banjir segala macam seperti itu. Kesesuaian lahan misalnya, kesesuaian lahan yang sekarang sedang gencar dilakukan pemerintah melalui Menko Maritim Investasi kan food estate. Saya kemarin ikut beberapa diskusi dengan Menko Maritim Investasi dan beberapa lembaga, ya untuk menentukan dia itu cocok untuk tanaman pangan apa, itu kan juga ada data konturnya juga. Jadi kalau kemiringannya terjal begitu, apakah cocok untuk tanaman misalnya yang semusim gitu. Atau ini harusnya kalau yang terjal ya harusnya tanaman yang akarnya kuat misalnya. Nah itu harus data ketinggian juga, kontur dan lain-lain sering dipakai. Seni budaya ya pasti juga ada ini, sosial budaya segala macam, itu pasti juga mungkin terkait gitu, tapi mungkin saya nggak terlalu banyak tahu ya. Tapi saya kalau lihat bahasa di Indonesia itu berapa banyak sekali bahasa di Indonesia, apakah berhubungan dengan kondisi topografi? Nah itu mungkin juga perlu dianalisis ya, mungkin ada hubungannya juga itu. Bisa untuk analisis sana juga mungkin. Kira-kira itu Mas. Ya, tapi banyak lagi lah itu Mas Nick lebih tahu lah ini. Dan teman-teman yang lain juga pasti lebih tahu, contoh aja. Nah ini kan data kontur kan relatif, biasanya itu kan nggak gampang berubah kan. Jadi apakah data kontur itu sering diupdate atau seperti apa? Kalau diupdate itu kira-kira biasanya berapa lama ya? Berapa tahun sekali gitu? Ya kalau mengacu ke UIG kita itu ada 2 updating sebenarnya. Jadi ini untuk peta rupa bumi, termasuk di dalamnya kontur sebenarnya. Di pasal 17 itu pemutahiran itu ada yang periodik, ada juga yang sewaktu-waktu. Jadi periodik itu didetailkan dengan Perka nomor 14 tahun 2013. Tapi ini juga masih karena yang lama ya, jadi skalanya masih ada 10, ini sekarang tinggal 6. Kemudian ada pemutaran yang sewaktu-waktu juga. Kalau yang sewaktu-waktu sebenarnya kalau ada bencana alam, terus ada perang, ada pemukaran, perubahan wilayah, atau kejadian lain itu bisa juga diupdate ya. Nah kalau yang periodik itu sebenarnya aturannya kalau yang RPI skala kecil itu 10 sampai 25 tahun Mas sebenarnya. Jadi paling cepat itu 10 tahun, paling lambat 25 tahun. Kemudian yang skala menengahnya 5 tahun paling cepat dan paling lambat 15 tahun. Yang skala besar itu 1 tahun paling cepat. Kemudian yang paling lambatnya 10 tahun. Tapi itu kalau yang periodik. Kalau yang tadi yang sewaktu-waktu bisa saja tadi karena ada beberapa kasus. Tapi kurang tahu nanti karena ada Omnibus Law terus ada perubahan, saya nggak tahu ini apakah nanti akan dirubah atau tidak. Tapi bahwa memang perlu diupdate, Berarti untuk updating ini
ada faktor dari luar juga ya Mas, kayak bencana alam dan lain-lain. Jadi karena mungkin ada longsor kayak gitu, mungkin ada dari pemerintah presiden ini pengen ini dibuatkan peta updatingnya biar tahu longsornya seperti apa kayak itu mungkin ya. Ya idealnya seperti itu, cuma kita kan memang berusaha untuk ideal. Ya. Ya udah, tidak terasa ternyata udah 1,5 jam kita bincang terkait counter ini Mas. Jadi dari Mas Geoffrey ini udah sangat lengkap sekali, dan sahabat Game Maritim mungkin dapat mengambil manfaat dari perbincangan kita di sini. Ya, di sini juga kami karena terima kasih sekali dengan Mas Geoffrey atas waktu dan ilmunya. Semoga sahabat Game Maritim yang menonton ini semakin bertambah pengetahuannya. Baik sahabat Game Maritim, demikian episode BBB kali ini. Sampai jumpa di BBB selanjutnya. Tetap sehat dan selalu bahagia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. VGSP